Apakah Elo sepihak PD-nya atau apakah Elo akan bernasib sama seperti Firza? Oh, featuring bukan vokalis ya berarti ya? Bukan, iya. Oh, makanya dari Dewa tuh nggak ada statement kalau Elo diangkat jadi vokalis ya? Oh, kenapa Elo bikin statement ya kalau dia diangkat menjadi vokalis Dewa? Gue kira itu album bajakan ya, karena covernya kayak cover album bajakan gitu. Tulusnya dibiruin gini kayak album bajakan ya orang. Tulus harus berkompetisi dengan Pamungkas Tulus. Yo, Kiki Ucup di sini kembali lagi di Culik Ucup Ngulik, tapi setnya beda nih. Aduh, kali ini episode spesial ya, karena kita tidak mau punya ketergantungan dengan bintang tamu. Jadi kita bikin set spesial dimana ini adalah namanya Sidang Culik, sekilas info yang sedang hangat. Ucup Ngulik, nggak nyambung sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada makna pembahasannya gitu. Jadi di sini gue akan ngebahas info yang sedang hangat ya, terutama di bidang musik pastinya, di industri musik. Dari Februari sampai Maret nih, ada apa sih yang sedang ramai dibicarakan gitu. Terus ada apa lagi yang mau gue kuak, yang gue mau coba mencari faktanya dengan asumsi gue sendiri di sini ya. Jadi untuk pertama gue mau coba ngebahas satu hal yang sempat rame dibahas ya. Nggak rame-rame banget sih, nanti orang kegeeran kalau dibilang rame ya. Jadi gue mau ngebahas di Februari kemarin tuh ada cerita di mana Elo Marcelo Tahi itu, si Marcelo Tahi itu dia diangkat menjadi vokalis Dewa 19. Pertanyaannya adalah, Elo udah bikin statement dia diangkat jadi vokalis, tapi dari Dewa 19 atau dari Ahmad Dhani belum ada statement apa-apa. Apakah Elo sepihak PD-nya atau apakah Elo akan bernasib sama seperti Firza? Firza yang udah ikut nih, Firza kayak menemani pacaran lamanya sama Firza, nikahnya sama Elo. Duh, kasihan juga Firza ya. Jadi kayak dia udah ikut lama segala macam, digantungin, terus tidak diajak sebagai vokalis. Apakah ini keputusan Firza yang tidak mau, atau emang Dewanya tidak menjadikan Firza sebagai prioritas utama, atau emang Ahmad Dhani tidak jelas? Itu aja sih intinya, yang kayaknya yang masalah tuh yang terakhir deh. Ahmad Dhani tidak jelas. Paling itu aja. Paling dia nanti mungkin bisa bulan depan berubah kayak siapa lagi nih diajak jadi vokalis. Terus mungkin bisa tiba-tiba Elo tidak nyanyi lagi sama Dewa gitu. Dia kan sungguh tidak jelas. Bisa aja nanti tiba-tiba vokalis Dewa Dul gitu, anaknya sendiri gitu. Atau kenapa Dewa susah-susah ya, padahal Onca masih ada gitu. Kenapa nggak dia ngajak Onca balikan gitu, padahal Onca udah punya identitas dan karakteristik yang mendalam dengan Dewa gitu. Dan ketertarikan orang menonton Dewa lebih banyak karena pengen nonton antara Ari Lasso atau Onca, bukan Firza atau Elo gitu. Lu sendiri yang nonton, mau siapa? Nggak mungkin kan lu mau nonton Firza sama Elo. Gue juga nggak tahu ya. Kayaknya enggak deh. Cuman kalau ngundang Onca katanya mahal kalau sama Dewa. Tapi kan gue gak punya masalah dengan uang ya. Jadi gue bisa aja semuanya itu. Jadi kita coba telepon ini kali ya. Si tidak jelas itu kita coba telepon ya. Si Ahmad Dhani tidak jelas itu kita coba telepon ya. Nih, Ahmad Dhani nomor di gue ada 2. Coba. Jangan dikasih nomornya. Nih. Tuh, kita coba telepon ya. Coba nih. Telepon. Tuh. Mana nih? Belum nyambung. Tuh. Di reject. Anjay. Beraninya dia nge-reject gua. Halo Mas. Mas. Yo. Mau nanya nih buat YouTube gua. Ya. Kenapa bukan Elo? Kenapa bukan Firza Mas? Kenapa Elo yang diangkat menjadi vokalis Mas? Sama aja Elo sama siapa, sama Firza kan sama-sama featuring. Oh, featuring bukan vokalis ya berarti ya?
Bukan, iya. Oh, itu makanya dari Dewa tuh nggak ada statement kalau Elo diangkat jadi vokalis ya? Oh, kenapa Elo bikin statement ya kalau dia diangkat menjadi vokalis Dewa? Enggak ada ya, lo nggak pernah statement gitu. Ada, dia posting di sosial medianya Mas, atau dia statement tentang dia diajak nyanyi ya sama Dewa kayaknya. Iya bergabung. Kayak Firsa lah bergabung. Yang salah wartawan. Oh iya, emang wartawan pasti salah ya. Iya, berarti sekarang ada opsinya nih, bisa Firza, bisa Elo, bisa Once. Bisa Once, ya bisa Ari Lasso. Ari Lasso kan masih belum possible kayaknya ya. Ari pasti kita harapkan sembuh kan. Iya, pasti harapannya sembuh, cuman dalam waktu dekat sih. Ya, baiklah kalau kayak gitu Mas, ini udah mengobati rasa penasaran gua. Sampai jumpa di bulan puasa ya Mas. Iya. Di villa. Iya. Nih. Yuk. Bang Are. Itu tadi pakai handphonenya Bang Are. Yang nelpon emang orang lama pasti diangkat. Kalau gue tadi emang gue nggak mau nelpon dia, ngapain? Gak jelas kan jawabannya. Tuh, ternyata yang digadang-gadang diangkat menjadi vokalis ya featuring doang, bukan vokalis. Emang ya Ahmad Dhani band. Iya, padahal opsinya banyak ya. Mungkin nanti Ahmad Dhani akan ngebuka opsi-opsi lain bersama dengan, bisa aja dengan beberapa artis yang pernah dia juriin. Ada mungkin bisa juga sama, kalau dia mau iseng banget sama Andika Kangen Band. Atau dia iseng lagi, dia mungkin bisa ngajak Tony Kirastafara. Atau iseng lagi bisa ngajak Candil. Atau dia iseng lagi hanya dia sendiri yang nyanyi gitu. Jadi waktu pas gue kolaborasiin Dewa sama Pamungkas, Dewa ditawarin juga tuh, mau nggak nyanyi sama Dewa. Ya Pamungkas tidak suka yang tidak jelas ya. Jadi suka yang jelas-jelas memang. Jadi udahlah ya, kita selesaikan saja pembahasan tentang Dewa. Tapi menurut kalian nih, lu mau ngeliat Dewa siapa yang nyanyi? Atau di luar nama yang udah pernah diajak Dewa featuring kayak Lasso, Once, Elo sama Firza, ada nama lain gak yang lu kepikiran? Coba komen di bawah, siapa tahu kita bisa jadiin kenyataan. Karena kalau kita iseng, kita harus iseng sama orang yang tidak jelas. Karena pasti dia akan senang. Ada satu lagi pembahasan yang sangat hangat di sosial media ya, terutama di kaum hawa. Terus di Twitter sempat ramai gitu, ada satu solois cowok Tulus Tulus mengeluarkan album yang bertitling Manusia. Di dalam album itu ada satu lagu yang emang banyak dibahas orang gitu, tentang hati-hati di jalan. Yang albumnya kayak udah itu sama kayaknya kayak Firza tuh ya, udah pacaran lama tapi nikahnya bukan sama dia, bergabungnya bukan sama yang nemenin pacaran gitu. Dan pasti gue rasa itu Tulus udah bosan banget sekarang tuh dibecandain sama temen-temennya, lu hati-hati di jalan ya. Kayak udah itu udah sebel banget pasti dia tuh. Dia kayaknya Tulus harusnya udah mulai punya pikiran untuk mengganti judul lagunya ya. Karena udah lumayan keganggu dari rilisnya tuh bulan apa ya kemarin ya. Kayak belum ada 1 bulan ya. Belum ada 1 bulan rilis gitu, pasti udah ratusan orang yang bercandain dia, yang tiba-tiba nge-WhatsApp dia, Tulus hati-hati di jalan ya. Terus langsung ketawa sendiri orang yang bercandain Tulusnya, yang kayak capek banget gue dibahas. Nanti Tulus kita akan melihat penampilan pertama Tulus bawain hati-hati di jalan mungkin ya, ada event namanya Popstar nanti tuh, itu yang bikin ganteng. Jadi di album itu kurang lebih durasinya 30-an menit. Kemarin ya gue dikasih tahu sama temen gue juga, selain hati-hati di jalan ada satu lagu buat healing katanya, yang berjudul Diri. Jadi kayak hati-hati di jalan, Diri. Gue penasaran gue judul lagu lainnya ada apa aja ya, karena gue belum buka album si Manusia itu, karena gue kira itu album bajakan ya, karena covernya kayak cover album bajakan gitu, tulisnya dibiruin gini kayak album bajakan ya, orang album bootleg ya, ternyata album resmi. Iya, jadi lagu sih oke, gue udah dengerin si hati-hati di jalan dan bukan kapabilitas gue untuk menilai lagu ya. Jadi ngomong-ngomong Tulus itu akan tampil di event namanya Popstar minggu depan tanggal 21, 22 dan 23 Maret di bengkel SCBD. Itu event dibikin oleh bos kreator yang bikin namanya Kiki Ucup.
Saya kenal orangnya, nanti kita akan telepon juga orangnya. Jadi tuh ada 3 hari pertunjukan. Ada hari pertama itu ada Kunto Aji sama Nadine Amiza. Hari kedua itu ada Tulus dan Danila. Hari ketiga itu ada No Stress, 420 dan 1 guest star yang masih dirahasiakan lagi. Jadi kalau mau nonton Hati-Hati di Jalan Tulus pertama kali dibawain bisa di sana, tapi sayang sekali tiketnya sudah sold out. Rasain. Tapi hari ketiga masih ada. Kalau mau beli nonton hari ketiga aja ya. Hari kedua ya udah nggak apa-apa, Tulusnya nggak dapet, tapi nonton yang lain aja gitu. Jadi yang mau tahu tentang Popstar langsung aja ke Instagramnya di @boss.creator karena lagi ada giveaway juga tuh, kalian bisa ikutan giveaway-nya. Mungkin pas ini tayang udah selesai giveaway, tapi nggak apa-apa, coba aja ya. Terus ada banyak lah, minggu depan tuh ada Popstar itu Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya istirahat dulu, Jumat, Sabtu, Minggunya bisa ke Bali tuh, ada Joyland Festival juga di Bali, ramai banget yang nonton, tapi Tulus tidak main di situ. Ada Danila juga di situ, ada Danila. Kunto Aji Nadine juga ada juga di sana. Ya, oke. Kalau kayak gitu sampai jumpa di Sidang Culik episode berikutnya. Kayak episode berikutnya gue pengen dengerin album-album aja ya. Kita nilai, kita bercandain biar orangnya kesel. Karena itu dia tujuan kita di sini. Oke, sampai jumpa di Culik episode berikutnya. Saya Kiki ucap undur diri. Sidang Culik.